Pesatnya perkembangan teknologi membuat kita dapat mengakses banyak hal serta berkomunikasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini tentunya menjadi tantangan baru bagi sekolah dan peserta didik. Peserta didik pada jenjang SMA atau sederajat merupakan remaja yang kerap kali masih kebingungan dalam melakukan pertimbangan antara yang baik dan yang buruk, serta yang benar dan yang salah. Sekolah, melalui pembelajaran moral, budi pekerti, dan agama, diharapkan dapat menjadi alat kontrol bagi peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran moralnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru hebat, perkenalkan saya Suci Rismawati, Guru PKN kelas 11 dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Guru inovatif adalah guru yang senantiasa menumbuhkan kreativitas dan pembaruan dalam pembelajarannya. Saya menyadari dan belajar bahwa sejauh ini pembelajaran PKN seringkali hanya berfokus pada penyampaian materi dari guru saja. Hal tersebut tentunya memiliki tantangan terkait kebosanan dalam belajar serta perhatian dari peserta didik. Oleh karenanya, dalam bab 2 UUD NRI 1945 mengenai hukum dan sistem peradilan nasional, saya berinovasi untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dan terfokus kepada peserta didik. Melalui pembelajaran bermakna atau meaningful learning yang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka Belajar, peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kreativitas, potensi, dan pembelajaran yang bersifat long-term memory yang terkenang untuk peserta didik. Hal tersebut juga sesuai dengan visi dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, yakni menjadi sekolah Islam yang unggul, kreatif, dan berdaya saing global. Inovasi pembelajaran tersebut saya implementasikan dalam proyek penugasan praktik persidangan perkara pidana yang disebut dengan Justice First Practical Assignment. Melalui Justice First Practical Assignment, peserta didik diberikan tanggung jawab untuk membuat skema suatu proses hukum, mulai dari membuat kasus hingga berlangsungnya proses persidangan. Bukan hanya membuat proses hukum, peserta didik juga akan memainkan peran sesuai dengan lembaga penegak hukum terkait yang berada dalam suatu persidangan atau pengadilan. Implementasi pembelajaran bermakna dalam proyek penugasan ini tentunya dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap pengaturan awal, saya mengajukan pertanyaan pemantik untuk mengukur sejauh mana pengetahuan peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Ada yang tahu nggak apa itu peradilan? Iya, Syam. Kemudian, saya menyampaikan gambaran umum tentang konsep pembelajaran hingga materi yang dipelajari oleh peserta didik. Tentunya didukung dengan media pembelajaran dari Canva yang secara visual menarik perhatian dari peserta didik. Lalu, saya menjelaskan secara detail proyek penugasan Justice First Practical Assignment. Setelahnya, pembelajaran berfokus pada peserta didik. Karena proyek penugasan ini membagi satu kelas menjadi satu kelompok saja, mereka dapat membagi tanggung jawab, membagi peran, dan berdiskusi bersama teman satu kelas. Pada kegiatan ini, mencerminkan nilai kearifan lokal Jawa Timur yakni rembuan, di mana peserta didik saling bertukar pendapat hingga membuat keputusan untuk berjalannya proyek penugasan ini dengan baik. Peserta didik juga dapat mencari informasi dan pengetahuan dari internet sebagai referensi, contohnya video-video praktik persidangan dari YouTube. Selain itu, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik juga menyediakan virtual class yang menjadi wadah pembelajaran berbasis online bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengakses dan mempelajari kembali secara mandiri materi-materi yang sudah disampaikan dalam kelas. Setelah mempersiapkan selama 2 pekan, berikut cuplikan Justice for Practical Assignment dari kelas 11-6. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Karena dalam tingkat pertama nomor register 116/Pin-Sus/2024 Pengadilan Negeri Asinapura tentang pengedaran narkoba dan penghilangan barang bukti dengan terdakwa Feni Nemo, Harun Jailani, dan Hendrik Esbar pada hari Selasa
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudara terdakwa. Apakah hari ini saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia, pada persidangan pada hari ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Baik, dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Astinapura di Astinapura. Identitas terdakwa. Terdakwa 1. Nama, Finding Nemo. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu. Kepada Rahaniawan diperintahkan menempatkan diri di sebelah saksi. Saksi, silakan tirukan lafaz sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, terima kasih. Itu saya sedang mengantar tulisan ke tempat saudara Nemo. Kemudian saya ketuk pintu dia tidak menjawab. Akhirnya saya berinisiatif untuk lewat di belakang dan mengambilkan dapur tempat saudara Nemo. Nah, saya lihat di sana banyak sekali sampah plastik berserakan berisi serbuk putih. Dan juga berikut foto serta video. Berikut proses yang dilakukan. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di kos Pak Bambang Jalan Sekarturun nomor 3 telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan mencampurkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam makanan yang dijual kepada siswa-siswa di sekolah tersebut. Para terdakwa tersebut diperhadapkan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan primer telah melanggar pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan subsidiar. Majelis Hakim yang kami hormati, setelah membaca surat tuntutan JPU dengan teliti dan seksama, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU. Putusan nomor perkara 116/P-2024 Pengadilan Negeri Astinapura. Pengadilan Negeri Astinapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Finding Nemo, terdakwa 2 Hari Jalani, terdakwa 3 Henry Kasbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta percobaan penghilangan barang bukti. Melalui proyek Justice First Practical Assessment ini, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan analisis, kreativitas, berpikir kritis, hingga kemampuan bersosialisasi. Lebih dari sekedar usaha untuk memperoleh nilai yang baik, penugasan ini memberikan kesempatan untuk peserta didik menunjukkan potensinya dalam bermain peran dan berekspresi, serta mewadahi peserta didik dalam mendemonstrasikan pemahaman mereka mengenai materi yang dipelajari. Sehingga, pembelajaran PKN mengenai hukum dan sistem peradilan nasional dalam bab 2 UUD NRI 1945 di kelas 11 yang dikhawatirkan akan membosankan dapat teratasi. Selain itu, karena dikerjakan bersama-sama satu kelas, penugasan ini juga semakin memperkuat solidaritas dan kemampuan bekerja sama peserta didik bersama teman satu kelasnya. Saya sangat mendukung proyek penugasan yang diberikan sama Bu Suci ini. Nah, di sini dalam kegiatan ini anak-anak itu berperan menjadi hakim, jaksa, saksi, bahkan ada yang narapidana. Dalam penugasan ini sangat menarik untuk anak-anak. Nah, memberikan pengalaman yang baru, yang berkesan dan selalu memberikan kesan edukatif untuk anak-anak. Bapak Guru hebat, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua serta dapat menumbuhkan motivasi kita untuk menjadi guru inovatif dan guru pembelajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.